Nyo kabar Pop Gengs? Selamat datang di Provinsi Lampung, pintu gerbang Pulau Sumatera yang disebut sebagai Tanah Lada. Yang justru kopi robustanya lah yang dikenal dunia. Selain manusia tertingginya, Lampung yang memiliki aksara sendiri malah didiami warga pendatang yang lebih banyak dari penduduk lamanya. Salah satunya mungkin karena memiliki garis pantai yang panjang dan indah. Namun, bentang alamnya sendiri pernah menyajikan peristiwa vulkanik paling dahsyat sedunia, yang pengaruhnya dirasakan secara global. Dan hanya dalam waktu beberapa menit, aku akan membawamu berjalan-jalan ke provinsi ini. Provinsi Lampung berada di ujung selatan Pulau Sumatera, makanya disebut sebagai gerbang utama Pulau Sumatera. Memiliki 2 kota, 13 kabupaten, dan beribu kota di Bandar Lampung. Berbatasan dengan Sumatera Selatan di bagian utara, Laut Jawa di sebelah timur, dan Selat Sunda di sebelah selatan. Sangat dekat dengan Jawa, khususnya Provinsi Banten. Bahkan disebut sebagai saudara kandung, hubungan yang dibentuk dari perjalanan sejarah panjang. Jadi gini, dirangkum dari portal website Pemda Tulang Bawang, salah satu kabupaten di Lampung, mengisahkan bahwa dulu di Lampung ada kerajaan bernama Kerajaan Tulang Bawang yang mengalami masa kejayaan di abad ke-7 Masehi. Namun, mulai pudar seiring masuknya Sriwijaya di Sumatera. Meski belum ada penemuan arkeologis yang bisa mengisahkan secara detail tentang kerajaan ini. Tapi namanya tersohor hingga ke Cina, salah satu mitra di masa perdagangan kuno. Setelah itu, Lampung kemungkinan besar berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Hingga abad ke-16, Kesultanan Banten menghancurkan ibu kota kerajaan Sunda, Pajajaran. Tapi Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, tidak mengambil alih kekuasaan di Lampung. Justru anaknya, Sultan Abu Nasar Abdul Kahar, melawan ayahnya dengan meminta bantuan VOC. Bantuan itu ditukarkan dengan penguasaan atas Banten. Setelah Sultan kalah di tangan anaknya sendiri, Banten pun dikuasai. Dan VOC segera melancarkan keinginannya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi rempah-rempah di Lampung. Yang dikuasai hanyalah di garis pantai saja, dalam rangka monopoli distribusi lada. Lada hitam dari Lampung akhirnya turut meramaikan perdagangan global. Setelah kolonial Belanda bercokol, Lampung dijadikan keresidenan yang secara administrasi masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah kemerdekaan, Lampung berdiri menjadi provinsi sendiri, gengs. Terdiri dari banyak interpretasi. Salah satunya adalah berasal dari bahasa Batak, Lapung, berkaitan dengan peristiwa meletusnya gunung di bagian utara yang kini menjadi Danau Toba. Saat itu diceritakan bahwa banyak orang berpencar dan terdampar di banyak daratan. Seorang lantas teriak Lapung, yang berarti besar. Dalam hal ini adalah daratan besar. Daratan itu kini bernama Lampung. Tapi bicara tentang gunung berapi, Lampung Selatan adalah tempatnya kepulauan aktif yang terdiri dari 4 pulau kecil. Pulau Rakata, Pulau Anak Rakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Kepulauan ini bernama Krakatau atau Rakata diambil dari nama gunung berapi purba, berada di Selat Sunda yang berarti berada di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Gunung yang meletus hebat pada bulan Agustus 1883 masih kalah dari Toba, Tambora, Taupo di Selandia Baru, dan Katmal di Alaska. Tapi karena Krakatau meletus di masa teknologi informasi yang sedang tumbuh dan penduduk kian padat, maka dalam catatan, letusannya adalah bencana besar pertama dunia setelah penemuan telegraf bawah laut, yang getarannya itu sampai ke Eropa. Gelombang tsunami yang dihasilkan bahkan menyapu sampai ke Hawaii, pantai barat Amerika Tengah, dan semenanjung Arab. Sehari setelah meletus, penduduk Jakarta dan pedalaman Lampung tidak melihat sinar matahari hingga beberapa hari kemudian. Puncak Gunung Krakatau sirna, berganti anak-anak Krakatau yang membentuk kepulauan vulkanik yang masih menyimpan material siap ledak. Bahkan anak Krakatau masih erupsi hingga sekarang. Kepulauan ini kini menjadi cagar alam, kawasan konservasi dan laboratorium alam tempat meneliti keanekaragaman hayati, sifat tanah dan pergerakan bumi. Jadi nggak disarankan ya untuk berwisata. Kalau ingin jalan-jalan,
Bentang Alam Lampung menyediakan banyak spot bagus kok untukmu bersantai. Kamu bisa berendam di air asin di Laguna Dodo, berfoto di pantai Gigi Hiu dengan pemandangan batu-batu lancip serupa Gigi Hiu, lalu menikmati uap panas dengan asap yang membumbung tinggi di kawah keramik yang ada di Suo, sambil sesekali mendengar letupan-letupan dari sumber air panas di bawah hamparan lempengan batunya. Atau kamu ingin santai saja, jalan-jalan saja ke Danau Ranu yang menawarkan pemandangan cantik berlatar belakang Gunung Seminung dan Pulau Marisa yang ada di tengah danau. Bisa mencoba transportasi air yang disediakan atau bermandi-mandi seru di danaunya. Bisa juga kok. Dari perairan, coba deh ke Bukit Pangonan, mencoba fasilitas yang disediakan di sana sambil menikmati hijaunya pemandangan. Berwisata di Lampung gak afdol dong gak mencoba jajanan dan kulinernya. Yang paling terkenal sih adalah keripik pisangnya, dengan varian rasa kekinian yang bebas dipilih sesuai selera. Jajanan ini dikemas dengan packaging dan ramah perjalanan. Lalu ada juga kemplang, kerupuk dari daging ikan. Kalau ingin makanan berat sih, kamu bisa coba lauk umbu, sayuran dari rotan muda yang direbus dicampur bumbu. Atau gabing, sayuran dari batang kelapa muda yang diberi santan dan bumbu lainnya. Cocolannya kamu bisa pilih sambal asam kembang, sambal yang menggunakan terasi dan buah kemang, buah yang mirip sama mangga muda. Lampung sebagai daerah pesisir kaya akan sumber daya laut, dan di daratannya ada Taman Nasional Waikambas, tempat perlindungan untuk endemik Sumatera yang hampir punah, dari Elepas maximus sumatranus atau gajah Sumatera. Lalu badak Sumatera yang memiliki 2 cula atau Dicerorhinus sumatrensis. Juga ada harimau Sumatera, Panthera tigris sondaika, hingga ada tapir alias Indicus, satu-satunya tapir Asia yang asli Sumatera. Oh iya, kalau kamu pernah dengar istilah sepak bola gajah, nah itu ada hubungannya dengan Lampung. Soalnya di Waikambas terdapat sekolah gajah yang pertama di Indonesia, di mana gajah-gajah diajarkan. Salah satunya adalah bermain bola. Wih. Oh iya, di Kabupaten Tanggamus ada bendungan terbesar se-Asia Tenggara loh. Bendungan seluas 3.560 hektar yang bernama Batu Tegi, yang berfungsi sebagai pembangkit listrik dan saluran irigasi. Dan jika berbicara tentang kebudayaan Lampung, yang istimewa itu adalah budaya lisannya. Tradisi bertutur yang menjadi media mereka berdongeng tentang kehidupannya. Contohnya adalah Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat, yang berkisah tentang asal-usul Danau Ranu. Berisi pesan moral, pergunakanlah ilmu untuk sesuatu yang berguna dan menolong orang banyak. Dan lewat tari melinting, orang Lampung memperkenalkan legenda Keratuan Melinting, berkisah tentang keratuan yang berdiri di Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Didirikan oleh hasil kawin mawin antara putri bangsawan Melinting dan Sultan Banten. Salah satu peninggalan Keratuan Melinting adalah rumah tradisional Wana. Lalu coba dengarkan deh lagu Bumi Lampung, yang liriknya membanggakan lada dan kopi Robusta mereka. Ya, Robusta khas Lampung cukup mendunia, setara dengan kopi Toraja dan Gayo. Budaya Lampung dipengaruhi oleh tradisi Arab, Tionghoa, dan Jawa. Ya, karena lokasi mereka berada dekat dengan garis pantai, tempat hilir mudik perdagangan. Bahkan pemerintah di era 60-an memiliki program transmigrasi, membawa banyak suku masuk ke Lampung, membuat provinsi ini diisi lebih banyak pendatang ketimbang penduduk lamanya. Sebagai miniatur Indonesia, sulit menyebutkan suku apa yang mendominasi di Lampung. Tapi yang jelas, orang Lampung memiliki aksara sendiri, seperti Honocoroko di Jawa yang disebut Kagangapa. Tapi banyak loh orang-orang Lampung yang namanya tersohor keluar pulau. Abu Rizal Bakri, Mendiang Bob Sadino, Chelsea Olivia, Robi Purba, dan Babang Tampan kita Andika. Oh iya, satu lagi manusia tertinggi di dunia, Mendiang Suparmono, yang memiliki tinggi 2,42 meter. Gubernurnya yang menjabat di periode 2014-2019, Rido Ficardo, kelahiran 1980, tercatat sebagai gubernur termuda di masa itu.